Halo semuanya. Aku nggak tahu ya kalian ngerasa juga atau enggak, tapi kadang mengatur keuangan tuh berasa kayak kerja part-time yang nggak dibayar gitu. Ribet, bikin pusing, terus juga kadang malah nambah stres sendiri. Padahal kita kan udah capek-capek kerja ya setiap hari, udah cari cuan. Tapi pas akhir bulan kok tetap ngerasa miskin. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal coba obrolin soal metode budgeting yang anti ribet, yang nggak kaku, dan cocok banget buat kalian-kalian yang masih newbie dalam hal keuangan. Atau buat kalian juga yang sebenarnya udah mulai sadar akan pentingnya mengatur keuangan, tapi sekarang lagi nyari cara nih yang nggak bikin pusing 7 keliling gitu. Ada banyak opsi, dari yang super simple sampai yang bisa disesuaikan sama gaya hidup kalian. Jadi santai aja, karena siapa tahu kalian bisa nemu metode yang kalian banget di sini. Oke, kita mulai dari metode yang pertama, yaitu anggaran tanpa budget. Cukup monitor saldo rekening. Jadi ini metode budgeting yang paling simpel sedunia ya. Bahkan bisa dibilang kayak anti budgeting sih. Buat kalian yang males banget nyatet, terus nggak mau mikirin tabel Excel, apalagi aplikasi yang harus sinkron sama rekening, ini jawabannya. Cukup pantau saldo rekening kalian secara berkala. Cek M-Banking atau aplikasi dompet digital kalian, dan seenggaknya kalian tahu nih, saldo kalian itu sekarang tinggal berapa. Kayak misal, awal bulan kalian gajian 5 juta. Terus minggu kedua kalian buka, dan tinggal 2,2 juta misalnya. Nah, dari situ kan kalian udah bisa refleksi. Perasaan baru makan enak di luar 2 kali. Kok udah tinggal segini ya? Metode ini cocok buat kalian yang baru mau mulai sadar akan keuangan, tapi belum siap untuk menjalani sistem yang ribet. Intinya cuma satu, jangan sampai minus. Gak usah mikirin soal persentase, kategori, atau target nabung dulu. Cukup belajar untuk ngeh sama kondisi keuangan kalian sendiri. Tapi ada minusnya nih. Kalian gak tahu pengeluaran kalian tuh bocornya di mana. Kalian tahu saldo makin turun, tapi nggak tahu persis itu gara-gara jajan kopi setiap hari, atau gara-gara jajan skincare, atau karena bayar utang. Makanya kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu rekonsiliasi total pendapatan dan total pengeluaran. Oke, di sini kita udah naik level dikit ya. Buat kalian yang udah mulai curiga, duit kalian cepet banget habis, tapi masih belum siap juga untuk bikin tabel harian, kalian bisa coba metode rekonsiliasi alias cocokin pemasukan dan pengeluaran. Caranya simple banget. Di akhir bulan atau di momen tertentu, misalnya setiap weekend gitu ya, kalian tinggal cek berapa total utang yang masuk bulan ini. Gaji, bonus, freelance, cashback. Terus kalian coba hitung kasarannya, kira-kira udah kalian pakai buat apa aja tuh. Gak perlu terlalu detail banget ya, cukup dikira-kira aja. Misal, pendapatan bulan ini 5 juta. Saldo rekening sekarang 500 ribu. Berarti pengeluaran 4,5 juta kan? Oke, 4,5 juta itu lari kemana aja ya? Nah, dari situ kalian bisa dapat semacam aha moment. Bisa jadi kalian baru sadar kalau ternyata ngisi saldo e-wallet buat ojek online ternyata udah lebih dari 800 ribu sebulan. Padahal kalian ngerasa cuma naik 2-3 kali seminggu. Nah, metode ini membantu kalian untuk melihat kebocoran besar tanpa harus tracking harian. Cocok buat kalian-kalian yang udah mulai aware soal pentingnya mengatur keuangan, tapi pengen cara yang masih fleksibel dan gak makan waktu banyak. Next, cara yang ketiga, lacak kategori pengeluaran. Nah, yang satu ini buat kalian yang udah siap lebih sadar, lebih detail, dan pengen tahu duitku larinya kemana aja sih setiap bulan? Di sini kita mulai kelompokin pengeluaran berdasarkan kategori. Contohnya gini, 1. Makan dan minum. 2. Transportasi. 3. Hiburan, termasuk nonton, langganan Netflix, ngafe, dan segala macam. Terus 4. Cicilan dan tagihan. Dan 5. Keperluan pribadi, skincare, baju, dan lain-lain. Kalian bisa catat pakai aplikasi atau pakai spreadsheet atau bahkan di buku notes biasa, catatan biasa. Seru kalau bisa kalian kasih warna atau emoji ya, biar nggak ngebosenin. Kayak misalnya emoji semangkok mie buat makanan,
terus emoji clapper buat hiburan, dan emoji sabun buat skincare. Oh iya, nggak harus real time ya, cukup recap mingguan aja. Dari sini kalian bakal bisa ngelihat pola pengeluaran. Bisa jadi ternyata pengeluaran langganan kayak Spotify, Netflix, YouTube Premium, itu jumlahnya udah hampir 500.000 sebulan. Atau kalian kaget nih, ternyata jajan kopi kecil-kecil itu udah 400.000 sebulan. Nah, metode ini membantu kalian membedakan mana pengeluaran rutin dan mana yang sebenarnya bisa dikurangi. Cocok buat kalian yang udah lumayan paham pentingnya budgeting, tapi pengen metode yang masih santai, masih fleksibel, dan bisa dibikin fun juga. Lanjut, metode yang keempat yaitu berikan tugas pada setiap rupiah yang didapat, atau zero-based budgeting. Kalau metode sebelumnya masih ada unsur, ya udahlah ngalir aja. Nah, metode yang satu ini lebih kayak versi militer dari budgeting ya, tapi dalam cara yang positif. Di sini konsepnya adalah setiap rupiah yang masuk harus punya tugas, alias nggak boleh ada uang yang nganggur. Misalnya gaji kalian 5 juta nih. Berarti kalian langsung bagi-bagi tuh. Katakanlah misalnya 2 juta kalian buat untuk kebutuhan pokok, 1 juta buat nabung dan investasi, 500.000 buat cicilan, 500.000 buat hiburan, 500.000 buat dana darurat, dan 500.000 sisanya untuk jajan random atau self-reward, suka-suka kalian. Nah, dari sini, sisa akhir bulan kalian harus 0. Tapi bukan karena habis tanpa arah, gak jelas ya. Lebih karena semua uang itu udah kalian pekerjakan. Jadi pas kalian buka rekening dan lihat saldo tinggal dikit, kalian gak panik. Karena kalian tahu itu memang bagian dari sistem kalian. Ini cocok buat kalian yang gajinya pas-pasan, tapi pengen tetap ngerasa aman dan terkontrol. Plus, ini bisa bantu banget menghilangkan kalimat klasik, aku gak tahu duitku habis kemana aja. Karena ya, di metode ini nggak ada lagi ruang untuk uang hilang secara misterius. Next, cara yang kelima, anggaran pengeluaran esensial versus diskresioner. Ini metode yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya powerful banget. Kalian cukup bedain pengeluaran jadi 2 kategori besar. Yang pertama, yang esensial, yaitu hal-hal yang memang harus banget kalian bayar. Contohnya kayak makan, transportasi, sewa kos-kosan atau tempat tinggal, cicilan, dan kuota internet. Sementara kategori yang kedua, diskresioner, ini adalah hal-hal yang bisa kalian tunda atau kurangi, atau bahkan hapus kalau misalkan lagi bokeh. Contohnya nonton konser, jajan boba, nongkrong fancy, shopping online tengah malam kalau lagi gabut. Nah, dengan ngelakuin ini, kalian bisa lebih jernih berpikir sebelum berbelanja. Contoh kasusnya kayak misalkan nih, kalian pengen beli handphone baru gitu ya. Tapi pertanyaannya, ini masuk esensial atau diskresioner? Kalau misalkan handphone lama kalian masih bisa jalan, mungkin itu diskresioner. Tapi kalau handphone kalian udah sekarat banget dan kalian butuh buat kerja gitu ya ini bisa jadi masuk kategori esensial. Jadi metode ini membantu kalian untuk lebih sadar dan bijak sebelum menentukan prioritas. Terutama buat kalian yang sering ngeluh, gaji kalian pas-pasan, tapi healing tiap weekend gak pernah absen gitu ya. Kuncinya adalah gak harus ngilangin 100% pengeluaran yang diskresioner. Tapi kalian jadi tahu nih batasannya di mana. Lanjut, cara yang ke-6, sistem amplop. Nah, ini dia metode klasik yang surprisingly masih relevan banget di era sekarang, di era digital. Dan sistem amplop ini simple banget prinsipnya. Kalian bagi-bagi uang ke dalam amplop-amplop khusus berdasarkan kategori pengeluaran. Kalau zaman dulu ini beneran pakai amplop fisik, sekarang udah bisa dikombinasiin sama dompet digital yang punya fitur-fitur subsaldo. Misalnya, amplop pertama itu buat makan sehari-hari, terus amplop kedua untuk transportasi, amplop ketiga untuk self-reward atau hiburan, dan amplop keempat untuk menabung atau investasi. Jadi kalau kalian udah ambil uang dari satu amplop, misalnya amplop nongkrong gitu ya, dan isinya tinggal 20.000, ya udah berarti kalian nggak bisa nongkrong fancy dulu nih minggu ini. Atau sampai gajian berikutnya. Kecuali kalian ngorbanin amplop lain ya.
Tapi itu harus kalian putuskan dengan sadar. Nah, metode ini enak nih buat orang-orang yang visual ya. Kalian bisa ngelihat sendiri uang kalian itu berkurang secara fisik. Jadi itu bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum berbelanja. Dan buat yang masih suka belanja pakai cash, ini metode yang lumayan efektif untuk ngerem impulsif. Buat versi digitalnya, kalian bisa pakai fitur kantong atau pos-pos ya di aplikasi e-wallet. Jadi ya tetap praktis, tapi juga tetap bisa terasa efek amplopnya. Next, cara yang ke-7, anggaran 50-30-20. Waduh, ini udah sering banget ya dibahas. Dan metode ini tuh kayak starter pack deh untuk siapapun yang baru banget mau belajar budgeting. Karena memang sesimpel itu pembagiannya. 50% untuk kebutuhan, mulai dari makan, sewa tempat tinggal, transportasi, tagihan, cicilan, dan lain-lain. Lalu 30% untuk keinginan ya, nongkrong, jajan boba, langganan Netflix, nonton konser misalnya. Terus 20% untuk masa depan, kayak tabungan, investasi, dana darurat. Nah, kenapa ini cocok buat pemula? Karena kita nggak perlu ribet bikin kategori yang terlalu banyak. Kalian cukup kelompokin semua pengeluaran ke dalam 3 kotak besar tadi. Kayak misalnya nih, kalian gajinya 4 juta. 2 juta buat kebutuhan, 1,2 juta untuk senang-senang, dan 800.000 untuk masa depan. Dengan model atau metode ini, kalian masih bisa menikmati hidup tanpa merasa bersalah. Tapi tetap ada alokasi buat hari esok gitu ya. Cocok banget buat kalian yang pengen hidup balance, kerja keras, tapi masih bisa treat diri sendiri sesekali tanpa mengorbankan tabungan. Dan yang paling enak adalah metode ini tuh fleksibel ya. Kalau kalian ngerasa keinginan kalian gak sebanyak itu, bagus banget. Geser aja ke tabungan misalnya. Tapi tetap punya kerangka biar gak over budget. Lanjut, metode yang ke-8, anggaran 80-20. Nah, kalau yang tadi ada 3 kategori, ini metode yang lebih simpel lagi. Cuman 2. 20% disisihkan di awal untuk masa depan, dan 80% boleh dipakai sesuka hati. Jadi ya pas kalian gajian, langsung tuh transfer 20% ke rekening terpisah. Nggak usah pikirin ini buat apa dulu, pokoknya tabung aja atau invest. Sisanya 80% bisa kalian habisin untuk hidup sehari-hari, tanpa mikir-mikir yang ribet lah pokoknya. Ini cocok buat kalian yang sering cepat bosan gitu ya, atau stres kalau budgeting yang terlalu detail. Karena dalam metode ini, kalian bisa tetap menabung tanpa harus nyatetin satu-satu jajanan kalian kemarin beli tahu crispy berapa kali misalnya. Katakanlah nih, misalnya gaji kalian itu 5 juta. Nah, langsung sisihkan 1 juta ke tabungan atau investasi, kan tadi 20% ya dari total penghasilan. Terus sisanya 4 juta itu kalian pakai untuk kehidupan kalian semau kalian aja, asal jangan minus. Intinya sih dengan metode ini, kalian belajar untuk membayar masa depan kalian dulu, baru habiskan sisanya. Dan karena udah tahu 20%-nya aman untuk masa depan, kalian bisa enjoy hidup tanpa rasa bersalah. Win-win banget kan? Next, cara yang ke-9, anggaran 75-25 untuk FIRE. Nah, ini buat kalian yang pengen naik level dari sekedar mengatur keuangan supaya cukup, menjadi mengatur keuangan supaya bebas secara finansial. Dan karena level up ya konsepnya lebih menantang ya. 75% buat hidup sekarang, dan 25% langsung dialihkan untuk tujuan jangka panjang atau FIRE. FIRE ini singkatan dari Financial Independence Retire Early. Artinya, kalian pengen sampai di titik di mana kalian gak harus bekerja lagi demi gaji, tapi bekerja karena kalian mau. Kebebasan sejati gak sih? Kerja karena mau, bukan karena demi punya uang gitu. Tapi ya karena goals-nya lebih tinggi, alokasinya juga lebih agresif. Bukan cuma sekedar nabung, tapi juga investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Jadi kalian harus belajar nih dikit-dikit tentang saham, reksadana, ataupun instrumen keuangan lain, ataupun aset lain yang sesuai dengan profil kalian. Metode ini cocok buat kalian yang udah mulai sadar bahwa kalian itu nggak mau kerja terus sampai katakanlah misalnya umur 60 gitu ya. Dan kalian udah siap berkomitmen hidup agak lebih minimalis sekarang
demi hidup bebas nanti. Tapi tetap fleksibel kok. Kalau kalian belum sanggup 25%, bisa mulai dari 15%, lalu naikin pelan-pelan. Yang penting ada niat untuk nyicil kebebasan masa depan. Lanjut, cara yang ke-10. Anggaran pay yourself first. Bayar diri sendiri duluan. Nah, ini salah satu metode yang secara konsep tuh simple banget tapi powerful ya. Intinya adalah ketika kalian dapat uang, dapat gaji atau dapat uang dari apapun gitu, langsung bayar diri kalian sendiri di awal. Kalau dalam hal ini, bayar diri sendiri maksudnya bukan buat jajan ya, tapi untuk menabung, investasi, atau nyiapin dana darurat. Misal, gaji kalian itu 5 juta. Nah, sebelum kalian mikir mau beli apa pakai uang itu, atau nongkrong di mana, atau bayar tagihan apa, pertama-tama alokasikan dulu misalnya 10-20% ke rekening tabungan atau instrumen investasi. Sisanya baru kalian pakai untuk hidup atau bersenang-senang. Dan ini cocok banget buat kalian yang gajinya nggak selalu sama ya setiap bulan, kayak misalkan kalian freelancer atau content creator. Karena sistem ini nggak memaksa kalian untuk bikin kategori rinci. Kalian hanya perlu disiplin dalam satu hal, yaitu sisihkan dulu di depan, baru pakai sisanya. Dan yang paling seru adalah kalian tetap bisa ngerasa rewarding karena ini kayak bentuk self-love aja gitu versi dewasa. Bukan cuman beli skincare atau kopi yang mahal, tapi memberikan jaminan untuk diri kalian sendiri di masa depan. Keren gak sih? Next, cara yang ke-11, anggaran berkesadaran, Kakeibo. Kalau misalkan kalian suka journaling atau suka nulis diary, atau emang lagi dalam fase ingin lebih mindful soal keuangan, Kakeibo bisa banget jadi metode yang cocok buat kalian. Ini metode budgeting dari Jepang yang fokusnya bukan cuma ke angka aja, tapi juga ke kesadaran dan refleksi diri. Karena lewat Kakeibo, kalian bakal belajar untuk duduk tenang dan tanya ke diri kalian sendiri. Berapa penghasilan kalian bulan ini? Berapa yang mau kalian tabung? Berapa kebutuhan tetap kalian? Berapa target pengeluaran kalian? Dan yang paling penting, apa alasan kalian membeli sesuatu? Jadi setiap pengeluaran kalian itu dicatat dan juga dianalisis ya. Apakah ini kebutuhan, keinginan, dan apa sih yang kalian rasain pas beli itu? Kakeibo ini cocok banget buat kalian-kalian yang sering belanja impulsif gara-gara emosi, misalnya stres, atau bosan, atau FOMO. Karena metode ini mengajarkan kita untuk pause dulu, refleksi, dan lebih sadar sama hubungan kita dengan uang. Budgetingnya bisa kita lakukan secara manual, pakai buku catatan biasa, bahkan bisa juga dikombinasikan dengan journaling harian kalian. Jadi bukan cuma ngatur duit ya, tapi juga healing dan mengenal lebih dalam tentang diri sendiri. Dan cara yang ke-12, gunakan alat digital, spreadsheet, dan apps budgeting. Ini terakhir buat kalian yang tech savvy atau yang males nulis manual dan pengen semuanya itu otomatis, digital gitu ya. Ya jelas, pakai aplikasi ataupun spreadsheet digital adalah solusi yang paling praktis. Sekarang tuh udah banyak banget pilihan tools budgeting dari yang lokal sampai yang internasional. Ada yang bisa auto-track dari rekening bank, bisa bikin kategori otomatis, bisa kasih analisis visual pengeluaran kalian, bahkan bisa kasih reminder, ngingetin kalau kalian itu udah overspending. Contoh, kalau kalian suka pakai spreadsheet, kalian bisa download template Google Sheets ya, yang tinggal pakai. Atau kalau mau pakai apps, ada yang berbasis mobile lah. Banyak banget bisa di-download di App Store atau Play Store. Kita nggak usah sebut merek, nggak usah sebut nama aplikasinya karena nggak ada sponsor ya. Dan ya, metode ini cocok banget buat kalian yang suka grafik, angka, dan visualisasi. Dan juga kalau kalian banyak transaksi digital ya. Dan buat kalian yang pengen tahu kemana aja uang kalian itu kepake tanpa harus input manual setiap hari. Plus, ini mempermudah tracking jangka panjang karena data kalian kan bisa di-backup dan dibandingkan antar bulan. Oke, jadi itu dia tadi ya beberapa metode budgeting yang bisa kalian cobain. Intinya sih bukan soal mana yang paling keren atau yang paling canggih, tapi mana yang paling cocok sama kalian. Dan kalian bisa konsisten jalaninnya.
Gak harus langsung jago ngatur keuangan, tapi kalian bisa mulai dari satu hal yang kecil, pahami kemana aja uang kalian pergi, dan mulai kasih arah ke setiap rupiah yang kalian punya. Ingat, budgeting itu bukan untuk bikin hidup kalian kaku, tapi justru biar kalian bisa hidup lebih bebas tanpa stres finansial. Kalau kalian ngerasa dapat insight, dapat manfaat dari obrolan ini, boleh banget ya share ke teman kalian yang lagi struggle sama keuangan. Dan kalau kalian punya metode budgeting versi kalian sendiri, coba tulis di kolom komentar supaya kita semua bisa belajar bareng-bareng ya. Oke, segitu dulu untuk episode kita kali ini. Terima kasih udah nonton dan kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.